Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Safitri dengan NIM 1901 11 13 09. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya paspor. Nah, sebelum kita masuk, apa sih paspor itu? Yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, paspor itu sendiri adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Nah, jadi dokumen ini adalah dokumen yang resmi ya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, paspor ini sendiri berguna sebagai KTP-nya kita ketika kita melakukan perjalanan ke luar negeri. Contohnya ketika kita ingin ke Thailand, kita akan menggunakan paspor sebagai identitas kita selama kita berada di Thailand, seperti halnya KTP jika di Indonesia. Nah, paspor sendiri punya macam-macam loh. Yang pertama yaitu adalah paspor biasa, paspor dinas, dan paspor diplomatik. Paspor biasa sendiri yaitu paspor yang umumnya dimiliki oleh masyarakat umum dan mempunyai sampul berwarna hijau. Kemudian isi paspor ini tergantung kebutuhan. Ada yang 24 halaman atau 48 halaman. Yang mana setiap halaman paspor biasanya akan diisi dengan jenis-jenis visa tergantung tujuannya. Misalnya untuk liburan atau bekerja. Selain itu, setiap paspor memiliki batas masa berlaku hingga 5 tahun aja loh. Kemudian ada paspor dinas. Paspor dinas sendiri dikeluarkan bagi PNS dan konsultan pemerintahan yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Paspor dinas identik dengan sampulnya yang berwarna biru. Biasanya untuk mendapatkan paspor ini, seseorang harus menyertakan bukti berupa izin dari atasan pemerintahan, SP Setnek, maupun bukti kelulusan beasiswa. Nah, kemudian ada paspor diplomatik. Paspor diplomatik ini diperuntukkan kepada seseorang yang ditugaskan melakukan perjalanan diplomatik. Paspor berwarna hitam ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri kepada diplomatnya. Nah, sebelum kita membuat paspor, kita harus memenuhi persyaratannya terlebih dahulu. Nah, syarat-syarat pembuatan paspor adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat pembuatan paspor bagi WNI atau yang berdomisili di Indonesia. Yang dibutuhkan adalah KTP atau surat keterangan pindah ke luar negeri, kartu keluarga, akta kelahiran, akta nikah atau buku nikah, ijazah atau surat baptis, surat kewarganegaraan Indonesia untuk orang asing memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kemudian ada surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang atau bagi yang mengganti nama. Kemudian ada paspor biasa yang lama. Kemudian yaitu syarat pembuatan paspor bagi anak warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Yang dibutuhkan yaitu KTP orang tua, ayah dan ibu, atau surat keterangan pindah ke luar negeri. Kemudian kartu keluarga, akta kelahiran atau surat baptis, akta perkawinan atau buku nikah orang tua, kemudian ada surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang atau bagi yang mengganti nama. Kemudian yang terakhir itu paspor lama biasa bagi yang memiliki paspor biasa. Kemudian syarat pembuatan paspor bagi calon TKI yang berdomisili di Indonesia, yaitu yang syarat yang dibutuhkan yaitu KTP atau surat keterangan pindah ke luar negeri, kartu keluarga, akta kelahiran, buku nikah, ijazah atau surat baptis, surat kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Kemudian ada surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang atau bagi yang mengganti nama. Kemudian ada paspor lama biasa bagi yang memiliki paspor biasa.
Kemudian ada surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten Kota. Kemudian yang keempat yaitu syarat bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di luar Indonesia, yaitu penduduk dari negara setempat, bukti petunjuk atau keterangan yang menerangkan bahwa pemohon tinggal di negara tersebut. Kemudian ada paspor biasa yang lama. Nah, yang terakhir atau yang kelima, syarat bagi anak dengan kewarganegaraan Indonesia yang lahir di luar Indonesia. Yang pertama yaitu paspor biasa milik ayah dan atau ibu yang berwarga negara Indonesia. Kemudian ada surat keterangan lahir dari perwakilan Republik Indonesia. Nah, setelah kita tahu syarat-syarat pembuatan paspor, maka kita akan membuat paspor. Nah, kali ini saya akan menerangkan mengenai cara pembuatan paspor secara online. Yang pertama yaitu membuat akun di aplikasi antrian paspor online. Hal-hal yang diperlukan untuk membuat akun antara lain alamat email yang masih aktif dan nomor telepon. Setelah akun dibuat, kamu bisa memilih alamat kantor imigrasi yang hendak kamu kunjungi. Alamat kantor tidak harus sesuai KTP ya, namun sangat disarankan memilih alamat kantor yang dekat dengan tempat tinggal untuk mempermudah mobilitas. Kemudian yaitu menyerahkan berkas sesuai persyaratan. Tahapan selanjutnya dalam pembuatan paspor online yaitu mempersiapkan berkas-berkas sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku. Berkas tersebut nantinya harus dibawa saat berkunjung ke kantor imigrasi dan diserahkan kepada petugas. Nah, kemudian cara pembuatan paspor atau yang terakhir yaitu datang langsung ke kantor imigrasi. Meskipun namanya paspor online, namun untuk menyelesaikan proses pembuatan, kamu harus tetap datang ke kantor imigrasi. Di kantor imigrasi nanti, pemohon akan diminta untuk melakukan verifikasi data dan berkas, pengambilan foto, perekaman sidik jari, serta melakukan wawancara dengan petugas. Pada saat datang kantor imigrasi, jangan lupa untuk membawa barcode yang sudah Anda dapatkan saat daftar di aplikasi ya. Kemudian ada yang namanya surat perjalanan laksana paspor. Nah, apa sih sebenarnya surat perjalanan laksana paspor itu? Nah, SPLP atau surat perjalanan laksana paspor itu merupakan salah satu dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk digunakan dalam perjalanan masuk ke wilayah Indonesia. SPLP sendiri diberikan kepada warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu apabila paspor biasa tidak dapat diberikan. SPLP atau surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia berlaku paling lama 2 tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 kali perjalanan. Surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia tidak dapat diperpanjang ya. Nah, sampai di sini pembahasan kita mengenai paspor. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.